Ketika permintaan global untuk unsur-unsur tanah jarang yang kritis meningkat, banyak negara telah melihat ketersediaan kobalt, litium, tembaga, dan mineral lain yang melimpah di Afrika yang penting untuk pembuatan teknologi modern. China adalah salah satu pemain terbesar di benua itu dengan miliaran investasi di sektor pertambangan dan ekstraksi mineral Afrika. Pada tahun 2019 saja, China mengimpor mineral senilai hampir 10 miliar US dollar dari Afrika Sub-Sahara. Jejak China yang sangat besar di sektor pertambangan Afrika telah memantapkan posisinya sebagai kekuatan utama dalam industri tersebut dan sebagai tujuan utama ekspor mineral Afrika. Namun keterlibatan China juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi operasinya, kelestarian lingkungan, praktek ketenaga kerjaan, dan dampak jangka panjang terhadap ekonomi Afrika dan masyarakat lokal. Sistem energi yang ditenagai oleh teknologi energi bersih sangat berbeda dari sistem yang ditenagai oleh sumber daya hidrokarbon tradisional. Pembangkit surya, fotovoltaik atau PV, ladang angin, dan kendaraan listrik atau EV umumnya membutuhkan lebih banyak mineral untuk membangun daripada rekan-rekan mereka yang berbasis bahan bakar fosil. Topik kritikal mineral banyak disorot beberapa waktu terakhir. Beberapa negara anggota termasuk Indonesia bermaksud mengembangkan rantai pasokan global di kawasan Indo-Pasifik demi pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kritikal mineral ini? Kritikal mineral merupakan komoditas sumber daya mineral yang sangat penting di suatu masa, namun terancam oleh gangguan pasokan karena berbagai alasan, seperti kepentingan perekonomian negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu, berbagai elemen mineral bumi ini seringkali dianggap jarang dan kritis keberadaannya. Status kritikal mineral tidak selamanya bertahan. Kepentingan komoditas mineral dan sifat rantai pasokan yang seiring waktu berubah sedemikian rupa bisa membuat komoditas mineral yang dianggap kritis 25 tahun yang lalu itu tidak kritis lagi beberapa tahun setelahnya. Dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan, seperti untuk kendaraan listrik, membuat beberapa mineral menjadi komoditas yang mulai dianggap kritis dan berpotensi diperebutkan banyak negara, terutama dalam pemenuhan ekonomi dan kualitas hidup masing-masing penduduknya. Kekurangan mineral kritis menjadi berita utama tahun lalu setelah pembuat mobil melaporkan gangguan rantai pasokan untuk semikonduktor yang bergantung pada mineral kritis seperti litium dan kobalt. Akibatnya, lebih sedikit mobil yang tersedia untuk dibeli dan banyak pelanggan harus menunggu pembuat mobil mengejar ketertinggalan mereka. Ketergantungan pada mineral kritis diperkirakan akan melonjak dalam beberapa dekade mendatang, terutama saat dunia bertransisi ke teknologi energi terbarukan. Negara-negara anggota Forum Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF mendukung usulan pemerintah Indonesia memasukkan isu mineral kritis atau kritikal mineral sebagai pembahasan dalam agenda IPEF untuk pilar 1 atau perdagangan. Forum ini merupakan pertemuan tingkat menteri antara 14 negara yang mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa. Duta Besar Republik Indonesia untuk AS, Rosan Perkasa Ruslani mengatakan kritikal mineral sangat penting bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Kritikal mineral menjadi topik penting karena menyangkut sumber daya mineral berupa logam dan non-logam yang bernilai ekonomi tinggi. Namun kritikal mineral ini berisiko mengalami gangguan pasokan akibat kelangkaan geologis, gangguan geopolitik, dan ketidakstabilan lain. Khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat dan negara-negara lain, Indonesia harus memperhatikan langkah-langkah konkret untuk pengembangan mobil atau kendaraan listrik. Ketidakseimbangan permintaan pasokan, terutama untuk litium, telah menciptakan keputusan bahan mentah yang luar biasa antara pabrikan besar, bangunan, dan EV, dan mereka yang menambang elemen penting ini untuk mengambil manfaatnya. Kini, baterai litium ion dan input bahan baku khususnya telah menjadi pusat perhatian dalam kebijakan. Teknologi energi bersih seringkali membutuhkan mineral yang lebih kritis daripada teknologi tradisional. Mobil listrik menggunakan mineral 5 kali lebih banyak daripada kendaraan dengan BBM atau pembangkit listrik tenaga angin
yang membutuhkan mineral 8 kali lipat yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar konvensional dengan kapasitas yang sama. Hampir 2/3 rare earth elemen yang digunakan pada berbagai hal seperti magnet sampai bahan bakar diproduksi di Cina. Indonesia memiliki nikel dengan jumlah terbesar di dunia. Republik Demokratik Kongo punya sumber daya kobalt, bahkan 3/4 platinum dunia berasal dari Afrika Selatan. Amerika Serikat dan Cina bergantung pada mineral kritis yang sebagian besar bersumber dari luar perbatasan mereka. Potensi Cina untuk mengganggu pasar mineral kritis global tidak terbatas pada kemungkinan pelarangan ekspor elemen tanah jarang yang penting untuk pembuatan persenjataan canggih Amerika seperti jet tempur F-35. Pemerintah Cina telah mempertimbangkan melarang ekspor teknologi penting yang digunakan untuk memurnikan mineral tanah jarang sebagai pembatasan terhadap kontrol ekspor AS yang mendorong Cina untuk mengambil peran sebagai stabilisator alih-alih sebagai pengganggu dan akan mengurangi urgensi dan tekanan pada pemerintah AS untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial untuk kebijakan industri yang mahal. Perlu diketahui, logam tanah jarang ini memiliki segudang manfaat diantaranya untuk bahan baku peralatan elektronik, baterai, telepon seluler, komputer, bahkan pembangkit listrik berbasis energi listrik terbarukan hingga kendaraan listrik dan peralatan militer atau industri pertahanan.